Jelas balik lagi sama gue Cemil Rutin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin ya sesuai request kalian yang udah di komen di video yang ini. Ya ini hari Minggu ya, hari Sabtu atau Minggu lah teman-teman ya, untuk update Bitcoin yang sama One Inch ya. Jadi ada beberapa komen yang saya pilih, itu adalah Phantom sama XLM teman-teman ya, untuk di-update altcoin kali ini atau di video kali ini. Jadi tadi juga udah di-update untuk video Bitcoin dan juga Shiba Inu. Jadi mungkin buat teman yang belum nonton bisa ditonton ya, untuk update Bitcoin dan juga Shiba Inu terbaru hari ini. So ya, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas untuk Phantom dulu secara daily time frame. Jadi secara daily sebenarnya ya overall dia masih bagus. Kenapa masih bagus? Dia masih berada di atas EMA 200 nih. Ya, garis warna biru secara daily time frame. Yang sebelumnya beberapa kali ya ini kena reject setelah dia ini bikin ATH ya, ngetes ATH-nya di sekitar $3,3, kemudian berangsur-angsur di bawah EMA 200 dan ya akhirnya benar-benar terbreak itu pada 21-22 Januari nih 2023. Ya, sekarang ini posisinya juga masih di atas EMA 200, berarti memang masih ada possible untuk si Phantom ini masih bisa melanjutkan kenaikannya ya. Memang pergerakannya ini tidak sesignifikan si Bitcoin ya. Kalau Bitcoinnya kan malah nyentuh kisaran 30 ribuan dolar, Phantom ini belum ngetes di swing high-nya dia, bahkan di pergerakan 2 Februari nih di sekitar 0,649 dolarnya ini dia masih belum nyampe ke kisaran situ. Cuman yang perlu dipantau untuk sekarang kondisi Phantom secara daily, kita bisa hubungkan ya dari top to the top ya, dari high dia lah. Nah, di sini terbentuk sebuah trendline resistance ya, yang beberapa kali udah di testing sama si Phantom ya nih secara daily time frame. Tuh, ini beberapa kali di testing dan akhirnya posisi sekarang sudah break. Ya, sudah break dari si trendline resistance-nya ini. Nah, sekarang pertanyaannya secara daily, beberapa target yang perlu dipantau mungkin buat teman-teman kemarin yang waktu ada drop nih ya pada Maret, atau udah cicil beli di EMA 200-nya dia ya di sekitar 0,38 dolaran atau bahkan di sekitar 0,33 dolar, udah akumulasi Phantom dan mau cicil jual Phantom. Nah, ini akan coba saya pantau untuk teman-teman sharingkan lah ya. Ini kita hubungkan aja. Ini bikin tail candle cukup lumayan panjang ya pada pergerakan sebentar nih bulan Mei 2022. Di sini coba saya hubungkan ya, kemudian saya tarik ke samping seperti ini. Oke. Kemudian saya adjust sedikit teman-teman. Areanya pas tuh teman-teman ya. Kenapa saya bilang pas? Pertama, di sini sempat bikin semacam tahanan, kemudian kena reject keras. Kemudian di sini sempat ngetes lagi, kemudian drop signifikan lagi, kena reject keras lagi. Kemudian di sini beberapa kali mendapatkan rejection lagi. Ya, berfungsi tetap adanya reaksi dari level tersebut. Ya, ini menjadi target terdekat Phantom secara daily. Ini di sekitar 0,5089 sampai 0,5314 dolar. Ya. Kemudian next target di sekitar berapa? Next target secara daily-nya ini kita bisa pantau untuk di sekitar area sini nih teman-teman. Sekitar area sini. Di sini ya. Ini di sekitar 0,5697 sampai 0,5913 dolar. Kemudian next lagi target ini di sekitar sini. Nah, di sini. Di swing high terakhir dia di sekitar 0,6310 dolar sampai 0,6558 dolar. Ini sebelumnya juga sempat menjadi tahanan atau support nih tuh. Ini pada pergerakan Mei 2022 ya, tuh sempat dites menjadi support. And then ya di sini drop lagi dan terakhir kali di testing mendapatkan rejection yang cukup strong lagi dari level tersebut ya. Jadi ini menjadi 3 target yang nanyain untuk Phantom, mungkin bisa pertimbangan jual dan lain sebagainya mengingat dia sudah break, dan ya bisa dipantau untuk beberapa area target untuk si Phantom ini terlebih dulu ya. 3 area terdekat Phantom. Jadi kalau misalkan dia bahkan mampu reclaim dari area situ ya, kita baru bisa pantau untuk beberapa next target seperti area ini teman-teman ya, di sini. Nah, terakhir kali di testing mendapatkan strong rejection ya. Ini dari kisaran 0,8335 sampai 0,8758 dolar untuk si Phantom ya. Nah, sekarang kan teman-teman mungkin nanya, oke, kalau misalkan ini dia udah break ya, di sini break and then di test, kalau misalkan mencari opportunity lah ketika dia koreksi seperti apa, coba kita lihat di lower time frame seperti time frame 1 jam deh. Ya, kita pantau di time frame 1 jam aja biar lebih detail teman-teman. Nah, sebenarnya kalau di time frame 1 jam dia ini posisinya lagi testing ya di high terakhirnya dia nih pada pergerakan 5 April 2023 nih. Dia lagi testing di sini, teman-teman nih. Ini adalah area atau level yang sama, dia sedang testing. And then kalau misalkan memang dia kena reject dari sini, area berapa yang bisa dipertimbangkan, kan biasa nanya gitu. Ini kalau secara area mungkin bisa saya tandain di sini, di sekitar area sini teman-teman. Nah, di sekitar area sini.
Sebelumnya kalau saya extend ke samping, ya ini coba saya ganti dengan warna putih aja ya, putih abu-abu. Ini berfungsi untuk menjadi area resisten. Ini sempat juga resisten juga, ini support, ini resisten, support tuh ya teman-teman. Jadi ini di sekitar 0,4699 sampai 0,4785 dolar ya. Itu secara zonasi. Kalau misalkan yang saya lihat gitu ya, resisten become support lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita tarik menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing low terakhirnya dia ke potensi swing high terakhirnya dia, posisi sekarang, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya di sini kita lihat secara zonasi dan juga secara Fibo dapatnya ketemunya di antara retracement 0,3 sampai 0,5 nih tuh ya. Jadi kalau kita ambil sedikit lebih bawah itu di sekitar 0,4685 sampai 0,4751 dolar ya. Jadi lihat saya kalau memang dari area sini akhirnya ya di level yang sama dia mendapatkan rejection kembali, perlu sekali dipantau untuk koreksinya dia, progres koreksinya dia seperti apa teman-teman. Jadi lihat saya koreksinya di sini ya seperti ini, korektif gitu ya, ngetes bagian atas ini, kemudian mungkin break dari patternnya atau apa, mungkin baru bisa dimanfaatkan. Ya ini terlalu tebal, saya akan coba ya tipiskan, kurang lebih seperti ini. Jadi ini mungkin dia bakalan ngevisit aja bagian atasnya. Kalau memang trennya itu benar-benar kuat, bagian atasnya aja dia sentuh sebelum dia lanjut naik lagi. Jadi dia nggak sentuh ke bagian posisi bagian tengah atau bahkan bagian bawah. Jadi kalau misalkan memang trennya benar-benar kuat, biasanya pullback atau retracement sebuah pergerakan koin itu cuman ngetes ke bagian atas atau mendekati ataupun sekitar lah ya di retracement 0,3 nya, kemudian udah mendapatkan reaksi pemantulan kembali ya. Jadi memang ini adalah area pertimbangan mungkin buat teman-teman yang nanyain kalau si Phantom ini kita lihat dari lower time frame bisa dimanfaatkan, kira-kira posisinya di kisaran area berapa. Ini yang perlu dipantau. Tapi kalau misalkan dia nggak dapatin retracement, malah perlahan dia lanjut naik lagi, ya balik lagi ke time frame daily yang tadi sudah saya sampaikan dengan beberapa area target si Phantom terdekat 3 area ini ya. Jadi pantauan untuk area cicil jual ya dan lain sebagainya lah ya. Kemudian kalau kita lihat dari secara RSI-nya pun ya dia masih jauh dari kata ataupun area extremely overbought-nya gitu. Jadi kalau misalkan memang dia masih lanjutin naik lagi, ya masih possible untuk visit 3 area ini ya, 3 area terdekat ini secara daily time frame ya. Jadi palingan itu update untuk si Phantom. Next ini untuk XLM. Jadi terakhir kali saya bahas XLM ini kayaknya sekitar 1 mingguan yang lalu ya kalau nggak salah. Ini beberapa area yang waktu itu juga sempat saya bahas buat teman-teman sekalian ya. Dan area krusialnya memang di box warna merah ini. Kenapa box warna merah? Ini kita bisa pantau bersama-sama. Sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi tahanan atau support ya pada pergerakan si XLM secara daily. Ini semenjak Juni 2022 sampai terakhir kali dites sebagai support ini di September 2022. Akhirnya dia terbreakdown dan sempat retest menjadi resisten ya. Support become resist ini pada November 2022. Ya. Kemudian ini sempat ditesting lagi pada pergerakan Februari 2023, bikin tail candle kemudian drop lumayan dalam ya. Kemudian dia perlahan naik lagi, ngetes lagi, kemudian kena reject lagi. Pas banget tuh. Di situ ada zonasinya ya, box merah ini dan juga garis warna biru itu adalah EMA 200 secara daily time frame. Kena reject lagi. Tapi rejection yang ini terjadi ya pada Maret 2023, ini dia cuman masih bertahan nih di EMA 21 secara daily, kemudian akhirnya berangsur naik, bahkan ngetes 2 area next target di sini teman-teman, ini di sini dan juga di sini tuh ya, kena teman-teman ya. Bagian paling atas di sini tuh di sekitar 0,1141 sampai 0,1167 dolar untuk si XLM. Jadi ini yang perlu dipantau adalah area ini, balik lagi nih ya, secara zonasi zona warna merah ini, box warna merah. Support resistance sebelumnya. Plus di situ ada EMA 200 nih, 21 dan 200 secara daily. Jadi memang kalau misalkan secara penguatan atau momentum ya kita bisa pantau nih, teman-teman ya. Di sini naiknya tuh ya, naik. Ini retestment lagi, kemudian naik ini impulsif. Ya oke, ini naik impulsif. Kemudian kita lihat di sini. Ya, candle-nya ini benar-benar cenderung korektif dan benar-benar dicicil lah. Ya, penurunan dari XLM ini benar-benar cenderung dicicil. Jadi ini adalah area yang bisa dipertimbangkan lah untuk buyback lagi, ya mungkin untuk DCA dan lain sebagainya untuk si XLM nih di box warna merah ini. Ya, jadi memang kalau progresnya ketika dia naik udah impulsif gitu, kemudian kita lihat momentum ketika dia koreksi mulai slowing down seperti ini, ya mungkin bisa dimanfaatkan lah untuk teman-teman sekalian.
Ini saya kecilin biar nggak terlalu tebal garisnya ya. Jadi ini mungkin yang bisa dipertimbangkan lah, skenario ini yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya secara daily nih ya, dari swing low di sini, swing low ke swing high-nya di yang terakhir, maka ini pas banget lagi-lagi nih pas dengan Fibo atau retracement 0,3 dan juga secara zonasi di box merah nih tuh ya. Jadi let's say ini sekitar 0,0982 sampai ya sekitar 0,1010 dolar lah, sekitar area situ. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan lah buat teman-teman sekalian, buat yang mau buyback untuk si XLM dan lain sebagainya. Kemudian untuk target-targetnya tadi sudah saya sampaikan, dan ya untuk good scenario-nya kalau memang akhirnya dia mampu break, bablas lagi next target atau swing high terakhirnya dia, maka next target ini yang bisa saya tandain buat teman-teman sekalian ya. Ini saya rectangle-in aja ya di sekitar area sini teman-teman. Nih. Ini di sekitar 0,1271 sampai 0,1302 dolar. Ya kalau saya extend ke samping, ini beberapa kali menjadi resisten yang kuat ya pada pergerakan si XLM sebelumnya. Walaupun ini sempat lewatin, cuman bikin tail candle dan tetap aja close-nya itu di dalam teritori ataupun dalam zona warna abu-abu ini. Ini di sekitar ya tadi area tadi sudah saya sebutin ya teman-teman. Jadi ini dulu yang perlu dipantau untuk si XLM secara daily time frame-nya. Untuk areanya, beberapa area resistennya dan juga area key atau area kuncinya ini juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Minimal kita udah lihat ya momentumnya ketika dia mengalami penguatan ini masih bisa dibilang powerful, impulsif. Dan waktu dia koreksi ini korektif banget, dan ini menjadi area pertimbangan lah untuk teman-teman yang suka XLM yang ataupun yang pengen lihat peluang di XLM maupun di Phantom ya. Jadi palingan itu untuk update kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.